Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik yang Kafiki muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dan melanjutkan kajian kita. Di bulan November ini kajiannya baru 2 kali adik-adik ya. Pekan yang pertama ada acara pernikahan tetangga Kafik itu ya. Ya namanya kalau ada acara pernikahan biasanya ada sound systemnya ya. Jadi kalau misalkan Kafiki paksakan ada kajian, nanti kalian bukan dengerin kajian malah dengerin lagu dangdut. Terus yang kedua kemarin Kafiki safar adik-adik, Masya Allah, Kafiki jalan-jalan ke daerah Bandung ya, ajak istri Kafiki ya. Qadarullah beberapa hari yang lalu istri Kafiki sempat dirawat dan butuh refreshing ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang jumpa lagi, kita belajar bareng lagi. Tadi kata Aqilah, materi pelajaran kita adalah mengenal fikih tayamum ya adik-adik. Setelah sebelumnya kita sudah belajar fikih tentang berwudu ya. Fikih tentang berwudu udah selesai tuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang fikih tayamum. Adik-adik yang Kafiki muliakan dan Kafiki cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa sih tayamum itu? Mungkin kalian udah ada yang pernah dengar, ada juga yang belum. Tayamum itu adalah mengusapkan tanah atau debu adik-adik yang suci ke wajah dan 2 tangan atau 2 telapak tangan sebagai ganti dari berwudu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini adik-adik, ada kalimat terakhir yang harus kalian fahami dengan syarat-syarat tertentu ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik yang Kafiki muliakan ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Hukum tayamum itu apa? Ya. Hukum tayamum itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, yang artinya adik-adik rahimakumullah, falam tajidu, kalau kalian nggak menemukan air ya, falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu, kata Allah, maka bertayamumlah kalian ya, sha'idan thayyiban, dengan tanah yang suci atau debu yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan ya adik-adik rahimakumullah, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Ingat adik-adik, dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Berikutnya, nah ini yang penting adik-adik, kapan kita boleh tayamum? Ini kalian bisa kalian catat ya, atau kalau misalkan kalian mau nanti PDF-nya Kafiki kirim ke grup. Yang pertama, tidak ada air. Misalnya ketika dalam perjalanan kita tidak memiliki air untuk berwudu atau ada air, cuma air tersebut hanya untuk minum saja. Dan apabila kita gunakan air tersebut untuk berwudu adik-adik rahimakumullah, kita bisa kehausan ya. Misalkan
kita bawa, misalkan nih adik-adik nih, kita sedang melakukan ekspedisi ke dalam hutan. Mencari apa Kak Vicky ke dalam hutan? Misalkan adik-adik kita sedang meneliti tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia untuk dijadikan obat-obatan misalnya ya. Lalu kita berangkat bersama teman-teman kita sesama peneliti dan kita cuma bawa air untuk diminum. Ya, cuma misalkan bawa 5 galon air adik-adik ya. Nah, setelah sampai di hutan, udah mencoba untuk mencari kesana kemari, kita mencari sungai, kita mencari mungkin sumber air seperti mata air, nggak ketemu-temu juga. Dan waktu azan, waktu sholat sudah masuk, misalkan sudah waktu zuhur, dan terus mencari hampir saja waktu sholat itu habis. Nah, maka kita boleh tayamum adik-adik ya. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai air yang kita bawa, itu kita bisa kehabisan air dan khawatir nanti di tengah hutan kita malah celaka, kita malah kehausan, atau kita malah kehabisan bekal. Nah, begitu ya. Lalu yang kedua, ya adik-adik rahimakumullah, saat sakit. Nah, jika berwudu menggunakan air, maka justru membuat dia semakin sakit atau sakitnya tak kunjung sembuh atau bahkan dia bisa meninggal. Adik-adik rahimakumullah, ya, ada kisah ya adik-adik ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang dikala itu beliau dalam keadaan nggak bisa sholat, ya, dalam keadaan beliau tidak bisa sholat, habis mengalami sebuah peristiwa ketika beliau tidur, ketika dia bangun ternyata ada yang menyebabkan beliau tidak bisa sholat, ya. Nah, singkat cerita adik-adik, dia punya ada luka di kepalanya. Ada luka di kepalanya adik-adik. Lalu dia bertanya sama teman-temannya, ya, aku ini belum sholat, aku ini mau sholat. Kalau menurut kalian aku harus mandi apa aku tayamum saja? Kata teman-temannya, kami tidak melihat kalau kamu itu memiliki keringanan untuk bertayamum. Sana pergi kamu mandi untuk bisa sholat. Nah, begitu adik-adik. Lalu dia mandi, qadarullah wa masyafa'ala, ya adik-adik rahimakumullah, akhirnya dia meninggal. Ya, setelah dia mandi dia sakit, lukanya makin tambah sakit, ya akhirnya menyebabkan dia meninggal. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah mendengar kejadian tersebut, Rasulullah marah adik-adik. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan ada seorang yang sakit, terus kalau misalkan dia kena air, dia malah makin sakit, malah makin gak sembuh-sembuh, maka dia boleh untuk bertayamum. Ini kata para ulama adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya, kapan kita boleh tayamum? Ketika cuaca yang sangat dingin adik-adik, udah pakai jaket tebal, udah segala macam, tetap dingin, gitu adik-adik. Ya, cuacanya dingin banget. Misalkan ya adik-adik, ada seseorang yang tinggal di daerah kutub. Ada yang tahu nggak daerah kutub itu kutub apa aja adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Kutub utara dan kutub selatan. Pinter ya. Kalau di kutub utara dan kutub selatan tuh biasanya ada apa aja sih adik-adik? Ada es. Kita tinggal di daerah
padang es. Kalau misalkan di Arab Saudi ada padang pasir, nah kalau di kutub utara atau kutub selatan padang es adik-adik, semuanya penuh dengan es. Itu sangat dingin sekali adik-adik. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, jika ia berwudu menggunakan air, maka dia bisa celaka karena hipotermia. Apa tuh Kak Vicky sakit hipotermia? Sakit yang disebabkan dingin yang sangat dan bisa menyebabkan kematian. Nah, dalam seperti ini adik-adik rahimakumullah, ya, dia boleh bertayamum, ya. Nah, dalilnya apa Kak Vicky? Ada kisahnya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika beliau diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sebuah peperangan. Beliau jadi panglima perangnya adik-adik, jadi pemimpinnya. Nah, ketika malam tiba adik-adik, ya, sudah sampaikan daerah tempat yang ingin diperangi, dia memerintahkan para sahabat nggak boleh ada yang menyalakan api unggun. Padahal cuacanya dingin banget adik-adik, ya, begitu. Akhirnya karena beliau pemimpin, beliau ditaati, nggak ada yang nyalain api unggun adik-adik. Para sahabat semuanya kedinginan, bahkan Umar dan Abu Bakar pun kedinginan. Nah, akhirnya malam semakin larut dan mereka pun akhirnya istirahat untuk tidur. Ketika bangun pagi, Amr bin Al-As menemukan keadaan dirinya nggak bisa sholat karena ada satu hal, bangun tidur nggak bisa sholat adik-adik, ya. Nah, yang bisa membuat dia sholat cuma dua keadaan, dia mandi pakai air atau dia bertayamum. Cuma karena keadaannya cuacanya sangat dingin sekali, akhirnya Amr bin Al-As, beliau nggak mandi adik-adik, beliau hanya bertayamum. Lalu beliau sholat, memimpin pasukan kaum muslimin, dan beliau berperang. Nah, terus sampai ke Madinah, para sahabat bilang sama Rasulullah, Rasulullah, itu si Ammar, masa beliau begini, ngadu adik-adik, diceritakan perbuatan Ammar bin Al-As. Lalu Ammar bin Al-As dipanggil, wahai Ammar, kenapa kamu kok melakukan seperti itu? Maka Ammar mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini pemimpin perang. Kalau aku mandi, aku takut sakit, nanti aku nggak bisa memimpin perang, terus pasukan kaum muslimin kalah gimana? Nah, akhirnya Rasulullah pun mengatakan, Ammar dalam keadaan benar. Jadi adik-adik, pelajarannya, kalau misalkan kita dalam kondisi sangat kedinginan, kalau misalkan kita berwudu, kita tambah sakit dengan air, ya, berwudu dengan air kita tambah sakit, kita makin kedinginan, bahkan kita bisa kena sakit hipotermia, maka kita boleh bertayamum. Nah, begitu adik-adik rahimakumullah, ya. Berikutnya, bagaimana sih cara tayamum? Ini Kak Vicky cuma memberikan 3 poin yang penting saja adik-adik, ya. Yang pertama, kita membaca basmalah sebagaimana kita mau berwudu dengan air adik-adik. Baca bismillah dulu, ya. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Lalu adik-adik, kedua telapak tangan kita, ya, direnggangkan seperti ini, lalu ditempelkan ke tanah, ya, puk 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 gitu. Ada yang mengatakan ditepuknya 2 kali, puk puk gitu, ya. Terus diangkat, terus ditiup, begitu, ya, ditiup atau dibersihkan dari kerikil-kerikil adik-adik, ya, sisa ada debunya, maka diusap ke wajah sampai sini, terus diusap bagian telapak tangan luarnya yang kanan dan yang kiri seperti ini, ya.
Kalian bisa praktek adik-adik di rumah. Prakteknya pakai apa Kak Fikih? Pakai bedak. Kalian bisa praktek adik-adik pakai bedak, tapi jangan buat mainan bedaknya ya. Jadi dulu Kak Fikih punya temen namanya Ustadz Rahmat Gesi di sekolah ya, hafizahullah ta'ala. Itu Kak Fikih kaget. Beliau sangat kreatif sekali. Waktu itu ada pelajaran fikih tayamum adik-adik ya. Nah, jadi beliau bawa apa namanya? Bedak anaknya yang masih bayi adik-adik rahimakumullah. Lalu ditabur ke tempat ya, sebuah tempat, ditabur bedaknya, terus anak-anak murid-muridnya disuruh nempelin telapak tangannya. Puk puk begitu. Terus boleh ditiup adik-adik begitu, atau boleh kita tepok-tepok begini nih, kita bersihkan, masih ada debunya, baru kita tempelkan seperti ini, lalu kita usap begini ya, begitu. Atau kata para ulama adik-adik, boleh dari siku sini sampai sini. Jadi misalkan kita bersihkan seperti ini adik-adik ya, ini siku nih ya, kita usap semuanya sampai depan, sama juga begini kita usap ya, begini ya. Nah, dan ini hanya dilakukan 1 kali usapan saja. Ada kisah unik nih adik-adik nih ya. Dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat, ketika beliau mendapatkan ayat tentang tayamum, beliau salah paham adik-adik rahimakumullah. Salah pahamnya gimana Kak Fikih? Jadi adik-adik yang Kak Fikih cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beliau itu belum tahu cara apa? Cara bertayamum. Beliau belum tahu cara bertayamum adik-adik. Akhirnya beliau naik ke atas tempat yang tinggi, ada gundukan pasir di padang pasir gitu adik-adik ya. Beliau menjatuhkan dirinya, terus beliau guling-guling sampai bawah. Temennya yang melihat ditanya, kamu ngapain guling-guling di atas pasir? Dia bilang, aku sedang bertayamum. Badannya semua adik-adik, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya penuh dengan pasir, bajunya sampai kotor. Akhirnya beliau diajarin cara bertayamum yang benar. Cara tayamum yang benar tadi seperti itu ya, ditempelkan, nah gitu, terus diusap. Oh ya, sebelumnya baca bismillah, tempelkan, terus diusap ke wajah, terus diusap ke mana? Ke telapak tangan. Nah, itu caranya adik-adik rahimakumullah ya. Taib. Nah, begitu. Berikutnya, nah ini adik-adik Kak Fikih bawakan gambarnya ya. Tuh lihat. Kelihatan jelas nggak gambarnya adik-adik? Terlihat jelas ya. Ada gambar yang pertama, ada orang nepuk-nepuk ke tanah. Terus yang kedua, tangannya dibuat-buat seperti itu. Atau para ulama boleh juga ditiup, begitu boleh. Nah begitu. Nah yang kedua, diusap ke wajah. Diusapnya sekali aja adik-adik. Begini nih, diusap begini ya. Nih, begitu. Jangan diunyeng-unyeng mukanya gini, begitu. Jangan ya. Lalu diusap telapak atasnya, terus begini, begini. Nah, bagi adik-adik yang mau, kalian bisa praktek pakai bedak lalu di video. Nanti videonya kirim ke nomor Kak Fikih ya. Nanti kalau videonya yang paling bagus, Kak Fikih upload ke YouTube. Biar apa? Biar teman-teman kalian nanti yang lain bisa belajar tata cara tayamum adik-adik ya. Begitu. Nah, ini bagi yang mau saja. Jadi prakteknya tadi pakai bedak ya. Begitu yang mau praktekkan pakai bedak, nanti kirim videonya ke nomor Kak Fikih ya, yang ada di grup ya. Nanti video yang paling bagus
akan Kak Vicky upload ke channel YouTube Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah ya, begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalian lihat gambar berikutnya ya. Kak Vicky minum dulu ya. Nah, ini ngapain coba adik-adik? Gambarnya ada orang lagi ngapain tuh? Nah, menggenggam tanah. Jadi tayamum itu bukan genggam tanahnya sampai mumbung terus dipuak begitu, bukan ya. Ini salah ya. Jadi caranya ditepuk-tepuk aja telapak tangannya, jangan seperti ini ya. Ini salah adik-adik rahimakumullah. Begitu ya. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah, ini juga penting. Pembatal tayamum itu apa aja sih ya? Yang pertama adik-adik rahimakumullah, segala macam yang membatalkan wudhu maka juga membatalkan tayamum. Coba sebutin minimal 3 aja deh, 3 yang membatalkan wudhu. Apa aja adik-adik? Siapa yang bisa? Iza, ayo Iza. Hah? Iza bilang kentut katanya. Oh iya, Misha bilang katanya kentut. Terus apa lagi? Ayo jangan malu. Pipis, pinter. Terus apa lagi? BAB. Betul adik-adik. Kalau lagi ngomongin ilmu jangan malu ya. Karena kata Rasulullah, Allah nggak mau kasih ilmu orang yang malu. Nah gitu. Jadi yang membatalkan wudhu itu tadi buang angin atau kentut. Terus yang kedua pipis. Yang ketiga BAB. Nah gitu ya. Itu yang penting. Ada satu lagi tuh, apa pelajaran yang lalu? Ada yang bisa nyebutin nggak? Yang membatalkan wudhu apa? Tidur. Tidurnya sampai ngimpi. Adik-adik, ngimpinya ngimpi makan apa? Ngimpinya makan ayam goreng. Waduh, apalagi ngimpi sampai ngimpi adik-adik, maka itu bisa membatalkan wudhu boboknya ya. Begitu. Nah, jadi poin-poin tadi itu adik-adik bisa membatalkan tayamum. Lah ada satu lagi tambahannya. Setiap kali masuk waktu sholat ya, itu tayamum kita batal adik-adik. Karena kata para ulama, kita tidak boleh menggunakan satu kali tayamum untuk beberapa waktu sholat. Jadi kita harus mengulangi tayamum setiap masuk waktu sholat selama air belum ditemukan. Jadi gini adik-adik ya. Tolong dengarkan Kak Vicky baik-baik ya. Misalkan kalian lagi pergi sholat berjamaah ke masjid ya. Kalian pergi ke masjid dalam keadaan tidak berwudu. Sesampainya di masjid kalian mau buka wudu, mau ambil wudu, pas buka keran, tut, zong, nggak ada airnya. Dibuka semuanya keran, nggak ada yang keluar air sedikit pun. Nah, terus ada bapak-bapak yang ngomong, adek, listriknya lagi mati, jadi airnya nggak keluar. Apa yang kalian lakukan? Langsung tayamum gitu? Enggak adik-adik. Kita wajib mencari air. Berarti Kak Vicky, kita pulang lagi? Enggak juga. Kita bisa minta tolong ke tetangga masjid. Misalkan masjid ini ada tetangganya, ada bapak-bapak lagi di depan lagi nyiram kembang, lagi nyiram tanaman. Kita ngomong, assalamualaikum bapak,
aku boleh minta air nggak buat berwudu? Nah, itu boleh. Ya. Bukan malah kita langsung tayamum. Alasannya apa? Kak Fikih, kan airnya di masjid nggak ada. Bukan begitu adik-adik. Jadi kita mencari dulu airnya sampai ketemu ya. Atau kalau misalkan di sekeliling masjid nggak ada tetangga yang bisa kasih air, ya mau nggak mau kita pulang ya. Kita pulang, kita wudhu dari rumah. Nggak apa-apa masbuk adik-adik, nggak apa-apa ketinggalan sholatnya. Karena apa? Karena berwudu itu adalah syarat sahnya sholat kita, ya, begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, sampai di sini dulu mungkin pelajaran kita ya. Jadi kita sudah mengenal tayamum itu apa, lalu tata cara tayamum ya, lalu juga apa saja sih yang membuat kita itu harus bertayamum ya. Dan adik-adik rahimakumullah, khusus bagi perempuan yang sudah baligh ya, kan sudah haid dia adik-adik ya, sudah haid ya. Misalkan dia lagi haid, tiba-tiba kan kalau perempuan yang haid itu biar dia bisa sholat dia harus mandi. Nah, kalau misalkan dia tidak menemukan air, dia boleh bertayamum. Sama seperti Amr bin Al-As tadi, ya, dia nggak bisa mandi karena cuacanya sangat dingin. Kalau misalkan perempuan yang sedang haid ini nggak ada airnya, ya, airnya kering misalkan begitu ya, maka dia boleh untuk bertayamum lalu kemudian dia sholat. Nah, sampai di sini adik-adik ada yang mau bertanya nggak? Silakan Atifa, suaranya yang kenceng ya nak, soalnya di sini sedang hujan. Kalau misalnya kayak orang yang lagi di kutub yang selatan atau yang utara itu kan semuanya es. Tayamumnya gimana kalau nggak ada debu? Bagaimana Atifa, suaranya kurang jelas? Kalau lagi di kutub atau tempat yang semuanya es, cara mendapat debunya bagaimana? Nah, jadi adik-adik, ini sama kasusnya dengan ketika kita naik pesawat. Oh iya, mungkin takutnya adik-adik yang nonton di YouTube atau yang lain nggak dengar pertanyaan Atifa. Jadi Atifa tadi nanya, pertanyaannya bagus banget adik-adik. Kak Fikih, di kutub itu mereka tinggalkan semuanya es. Lalu bagaimana mereka mendapatkan debu? Ya. Nah, jadi adik-adik bisa juga dengan cara kita itu menempelkan ya tangan kita ke tempat-tempat yang ada debunya. Misalkan kalau kita lagi di pesawat ya, kalau di pesawat itu kan adik-adik kita nggak boleh numpahin air kemana? Ke lantai. Alias kita tuh untuk berwudu itu di kamar mandi aja tuh susah banget. Ya kenapa? Karena di bawahnya itu banyak sekali kabel-kabel ya, yang kalau misalkan kena air bisa koslet, nanti pesawatnya rusak, ntar malah kecelakaan. Nah, kata para ulama, nah termasuk juga seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan kalau misalkan kalian mendapati debu ada di tembok, ada di kursi, atau ada di lantai, maka tayamumlah di situ. Nah, kalau misalkan di kutub utara, bisa juga kita bertayamum di tembok-temboknya adik-adik. Misalkan temboknya kan terbuat dari semen atau dari apa, kita bisa nempelin tangan kita ke tembok. Nah, tapi kita pastikan ada debunya nggak ya? Nah, begitu. Oleh karena itu adik-adik rahimakumullah ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hendaknya kita itu menyediakan tanah di rumah adik-adik. Tanah yang bersifatnya itu tanah yang mungkin pasir yang bersih ya,
pasir yang bersih atau tanah yang bersih, diletakkan di sebuah tempat itu untuk jaga-jaga kalau misalkan di rumah kita atau di daerah kita kehabisan air, atau ketika kita perjalanan segala macam, jadi kita bisa bertayamum dengan pasir atau dengan tanah yang baik, ya begitu. Tapi memang zaman sekarang ini, terutama kita tinggal di Indonesia, adik-adik, banyak tanah ya. Berbeda mungkin kalau di perkotaan yang udah modern gitu ya, udah banyak aspalnya segala macam ya, atau mungkin tempat-tempatnya udah jarang tanahnya, mungkin bisa ya kita bertayamum di tembok atau di tempat-tempat yang ada debunya. Begitu ya Atifah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bilqis silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, kalau perjalanan 2 jam sudah datang waktu sholat, lebih baik sholat tayamum atau menunggu perjalanan sampai? Lebih didahulukan sholat tepat waktu dengan tayamum atau lebih baik menunda waktu sholat untuk dapat air? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali nih. Baik anak-anak, Bilqis bertanya, Kak Vicky, kita lagi dalam perjalanan, qadarullah kita naik bis ya, atau kita naik kereta, atau kita naik pesawat, atau naik pesawat aja ya. Naik pesawat itu 2 jam Kak Vicky. Kita masuknya ke pesawat itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur ya. Itu bagusnya Kak Vicky ya, kita tuh sholatnya gimana? Apakah kita sholat di atas pesawat dengan tayamum? Nah gitu ya. Atau kita nunggu nanti sholat asarnya kalau sudah sampai di tempat? Jawabannya adalah adik-adik, boleh kita itu menggabung waktu sholat, seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Misalkan tadi Bilqis naik pesawat sebelum zuhur, sampai ke tempatnya jam 4 sore, maka Bilqis boleh sholat ketika sampai di bandara ya dengan metode jamak qashar. Jamak qashar itu apa Kak Vicky? Jamak itu digabung, qashar itu dikurangin ya. Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dikasih bonus sama Allah sholatnya jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, perjalanannya lebih dari 85 km gitu ya. Begitu Bilqis. Nah, pernah Kak Vicky, ini cerita ya adik-adik, Kak Vicky umroh waktu itu, perjalanan dari Indonesia ke Saudi itu 9 jam. Kak Vicky sholatnya di atas pesawat. Sholatnya apa aja? Sholat kalau Kak Vicky nggak salah ingat itu, kita berangkatnya sebelum zuhur adik-adik. Kita berangkat sebelum zuhur, nyampe di bandara Jeddahnya itu malam ya, sekitar jam isya lah ya, antara jam 8 atau jam 9 malam, Kak Vicky agak lupa ya. Jadi berangkat, jadi sholat zuhur dan sholat asarnya di atas pesawat ya. Sholat zuhur dan sholat asarnya di atas pesawat, 2 rakaat 2 rakaat. Kak Vicky gimana waktu itu? Kak Vicky berwudu atau bertayamum? Jadi gini adik-adik, Kak Vicky kan badannya tinggi ya. Nah, wastafel pesawatnya itu kan kalau di toilet pendek. Jadi Kak Vicky wudunya pakai gelas dengan 1 kali basuhan. Jadi kakinya Kak Vicky angkat ke wastafel. Tapi kalau kalian kayaknya nggak nyampe ya. Jadi kalian lebih baik bertayamum saja, daripada nanti di toilet tiba-tiba bunyi jeduk, apa tuh? Ada yang jatuh, ditanya, "Kamu ngapain, Dek?" "Aku lagi wudhu, kaki aku nyangkut di wastafel, aku jatuh." Itu ya adik-adik ya. Jadi lebih baik kalian ikuti pendapat tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lebih baik bertayamum saja dengan cara nempelin telapak tangannya di jok, di kursi kursi pesawat itu. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Akilah silakan Nak, mau tanya apa?
Marahnya sama sahabat yang nyuruh dia berwudu, yang nyuruh dia mandi, gitu ya. Marahnya sama sahabat tersebut adik-adik ya. Bukan marah sama yang meninggal, bukan ya. Jadi ini pelajarannya, kita nggak boleh berkata tentang agama tanpa ilmu. Kita harus tahu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Makanya nih Kak Vicky ya adik-adik menyarankan kepada kalian yang nanti udah besar mau jadi ustadz, mau jadi ustadzah, hafalkan Al-Quran dari sekarang. Hafalkan hadis-hadis Rasulullah dari sekarang. Belajar bahasa Arab dari sekarang. Biar kalau misalkan kalian lagi ngajarin manusia, ngajarin kaum muslimin, gampang adik-adik, mudah. Kenapa? Karena perpustakaannya udah nempel di sini. Ayat-ayat Qur'annya nggak perlu nyontek lagi. Pakai Al-Quran ya, bawa misalkan kitab hadis ya, begini adik-adik, atau kitab-kitab fikih ya, dihafalkan. Itu yang bagus ya. Dan memang itu berat adik-adik. Ini Kak Vicky alami sendiri ya. Jadi kalau menghafal itu berat, butuh perjuangan dan doa. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Iya, siapa namanya? Zaki. Zaki mau nanya apa nak? Kan tadi kalau misalnya beradat besar, mandinya kayak gimana? Mandi gimana? Ya Zaki, masalah hadas besar ini kalian belum cukup umur ya. Makanya kemarin masalah mandi Kak Vicky nggak bahas. Kecuali murid-murid Kak Vicky ini udah pada baligh ya. Zaki sekarang umurnya berapa? Zaki, umurmu berapa sekarang? 10 kan? Belum baligh. Nanti kalau udah baligh, 8 malah tuh. Kelas berapa berarti sekarang? Kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Nanti ya, kalau murid-murid Kak Vicky nanti sudah baligh, baru kita bahas tentang mandi besar. Kalau kalian ingin tahu mandi besar itu apa, kalian bisa tanya sama orang tua kalian ya di rumah ya. Mungkin orang tua kalian bahasanya lebih mudah dimengerti ya daripada Kak Vicky. Nah kalau Kak Vicky yang bahas, nanti kasihan adik-adik yang masih umur 6 tahun. Kak Vicky ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Mandi besar apa? Mandinya pakai bak, terus baknya besar gitu. Ntar gitu adik-adik ya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Satu lagi terakhir mungkin? Tidak ada? Baik adik-adik rahimakumullah. Apa? Oh sudah, tidak ada ya. Adik-adik insya Allah nanti bulan Desember sampai bulan Januari Kak Vicky mau buat daurah ya. Mau buat daurah, terutama daurah nanti ketika liburan mungkin. Untuk temanya Kak Vicky belum tahu, tapi yang jelas Kak Vicky nanti akan buat tema tentang akidah ya. Rencananya Kak Vicky kan sudah buat daurah rukun iman. Kayaknya sih nanti Kak Vicky akan buat daurah rukun Islam. Insya Allah daurahnya gratis adik-adik. Kalau misalkan nanti kalian mau ikut, kalian bisa minta tolong didaftarkan oleh kedua orang tua kalian ya. Pokoknya tungguin aja nanti infonya di grup ya. Ini saja Kak Vicky mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam ucapan, dalam akhlak, dan Kak Vicky mendoakan kalian agar kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis yuk. Kita baca bareng-bareng yuk biar rame yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum adik-adik. Dadah.